Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 221-225. Dev bermaksud menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk pergi ke pulau tanpa nama untuk melihat apakah ada peluang besar. Mungkin dia bisa membawa Yuki ke jalan keabadian. Apa? Aku nona tertua dari keluarga Su. Aku terburu-buru untuk menikahimu. Kamu tidak bahagia, kan? Melihat Dev berhenti berbicara, Yuki sedikit tidak senang. Tidak, Dev menggelengkan kepalanya. Saya anak laki-laki yang malang. Untuk dapat menikahi istri seperti Anda, itu seperti membakar banyak dupa. Tetapi saya seorang pria. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mendukung saya? Saya harus berusaha untuk diriku sendiri di masa depan. Biarkan kamu menjadi orang yang dikagumi oleh dunia. Mendengar kata-kata Dev, hati Yuki menghangat dan dia tersenyum bahagia. Saya tidak berpikir bahwa Anda masih tahu kata-kata manis. Tetapi Anda tidak perlu berkelahi lagi. Saya hanya meminta ayah saya untuk meletakkan seluruh harta keluarga Su di bawah nama Anda. Yah, bagaimanapun perusahaan, saya telah memberikannya kepada Anda sekarang. Biarkan Anda menjadi ketua dan tidak peduli dengan perusahaan lain. Bagaimanapun, dia hanya memiliki saya sebagai putri satu-satunya. Dev terdiam. Apa perbedaan antara membesarkannya? Oke, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu yang serius. Bagaimana bahan obat yang saya minta untuk Anda siapkan? Sudah lama sekali Dev tahu bahwa masalah pernikahan tidak bisa lagi terjerat dengan Yuki. Mungkin gadis ini akan membawanya untuk mengajukan sertifikat besok. Harusnya hampir. Aku akan mendesakmu besok. Dan kemudian memberikannya padamu. Karena semua kebutuhan Dev adalah beberapa bahan obat yang berharga. Itu membutuhkan waktu. Selama waktu ini, Yuki tidak mencari Dev. Tetapi pergi ke mana-mana untuk mencari bahan obat. Tepat ketika Yuki berbicara, embusan angin tiba-tiba menyapu. Dan kemudian, bulan ditutupi oleh awan hitam. Sepertinya akan turun hujan. Bergemuruh. Setelah kilatan petir, guntur besar meledak. Apa? Yuki menjerit. Tangannya bergetar. Dan mobil itu bergegas ke parit di sampingnya. Mata Dev cepat dan dia meraih kemudi. Sementara, Yuki melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Aku takut. Aku takut petir. Tubuh Yuki sedikit gemetar. Dev tidak berpikir bahwa Yuki adalah orang dewasa, sehingga dia takut pada guntur. Dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, jika Anda ingin memeluk saya, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Mengapa membuat alasan yang konyol? Siapa yang mau memelukmu? Yuki berdiri, menatap tajam ke arah Dev, membuka sabuk pengamannya dan berkata, kamu yang menyetir. Aku tidak mau. Dev tidak berdaya dan hanya bisa menyetir sendiri. Saat ini sudah turun hujan. Ketika Dev kembali ke villa Bukit Indah dan hendak mencapai puncak gunung, dia menemukan bahwa di jalan
Seorang wanita memegang payung dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Dev mengemudikan mobil lebih dekat dan membuka jendela hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Sanshan. Meskipun Sanshan memegang payung, seluruh tubuhnya basah kuyup. Melihat Dev kembali, dia langsung melompat. Dev, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Sanshan meraih jendela. Mobil saya salah. Saya tahu. Saya salah. Navarro yang memaksa saya. Jika saya tidak menikah dengannya, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh paman dan bibi. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Dan apa yang aku lakukan padamu juga dihasut oleh Navarro. Aku menyesal. Aku salah. Aku selalu memilikimu di hatiku. Dan aku selalu menyukaimu. Apakah kamu lupa bahwa ketika kita masih kuliah, kita melihat bunga, teratai dan bintang bersama? Saat itu, kamu memegang tanganku dan berkata bahwa kamu akan merawatku dengan baik dalam hidup ini. Dan kita tidak akan pernah berpisah selama sisa hidup kita. Apakah kamu lupa? Sanshan menatap Dev dengan sedih. Dia tidak tahu apakah itu hujan atau air mata di wajahnya. Melihat Sanshan seperti ini, Dev merasa jijik untuk beberapa saat. Dia sudah tidak memiliki perasaan untuk Sanshan. Justru, kebencian orang seperti ini tidak sebanding dengan emosi sedikit pun. Bahkan, kebencian bagi Dev. Sanshan seperti semut. Siapa yang akan memiliki kebencian yang mendalam untuk semut? Apakah kamu sudah selesai? Aku akan pulang setelah itu. Dev menatap Sanshan dengan dingin. Tidak. Aku belum selesai. Sanshan menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dev, maafkan aku. Aku benar-benar dipaksa. Dan aku tidak punya pilihan. Apakah kamu dipaksa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Dev mulai menaikkan jendela. Tapi Sanshan menempel di jendela mobil dan tidak mau melepaskannya. Kali ini, Yuki yang duduk di kopilot sangat marah. Dia mengabaikan hujan lebat di luar dan membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Apakah kamu tidak malu? Cepat dan lepaskan. Jika kamu berani mengganggu suamiku, aku akan menemukan seseorang untuk mematahkan kakimu. Percaya atau tidak, Yuki berteriak pada Sanshan, dan kemudian memandang Sanshan dengan jijik. Kamu pikir kamu adalah apa dibandingkan denganku? Bagaimana kamu lebih baik dariku? Apakah kamu lebih kaya dariku? Apakah kamu lebih kuat dariku? Atau apakah kamu lebih cantik dariku? Tidak sebaik aku di mana pun. Mengapa Dev harus memaafkanmu dan memilihmu? Kuda yang baik tidak ingin melihat ke belakang, karena kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Sudah terlambat untuk memohon padanya sekarang. Pergilah. Yuki menendang Sanshan dengan keras dan langsung menjatuhkan Sanshan. Sanshan memandang Yuki dengan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia juga tidak memiliki wajah untuk mengatakannya. Yuki benar. Dia tidak sebaik dia. Mengapa Dev memilih dirinya? Melihat bahwa Sanshan diam, Yuki kembali ke kopilot dan membanting pintu hingga tertutup jalan. Dev memandang Yuki dengan senyum di sudut mulutnya dan bergegas keluar dengan tendangan pedal gas. Dev, Sanshan meraung. Tetapi, Dev tidak memperdulikannya sama sekali. Sanshan selalu berpikir bahwa Dev dilindungi oleh Yuki. Dan Yuki meninggalkannya. Jadi Dev tidak perlu takut. Tetapi dia
Tidak pernah berpikir bahwa dia telah menjadi badut. Apakah itu Juan Su atau Yansen? Itu bukan keluarga Su yang memiliki kemampuan untuk mengundangnya. Ini semua karena Dev. Sanshan benar-benar tidak mengerti mengapa Dev berubah sehingga orang-orang besar ini menghormati Dev. Mengapa kamu tertawa? Apakah menurutmu aku sangat galak? Yuki memelototi Dev dan bertanya. Dev buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak galak. Aku suka karakter seperti ini. Betulkah? Yuki tersenyum. Dia beruntung merayu suamiku di depanku dan tidak menemukan seseorang untuk mematahkan kakinya. Segera, mobil berhenti dengan mantap di depan villa. Dan Dev keluar dari mobil dan berkata kepada Yuki, kamu bisa kembali. Kemana aku pergi? Aku basah kuyup. Jika aku kembali seperti ini, aku akan masuk angin. Yuki keluar dari mobil saat dia mengatakan itu. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin tinggal di sini, kan? Dev bertanya dengan heran. Ada apa? Apa yang salah dengan aku tinggal di sini? Ada begitu banyak kamar di sini. Mengapa aku tidak bisa tinggal? Kamu tidak ingin aku tinggal di kamar yang sama denganmu, kan? Jangan delusi. Setelah Yuki selesai berbicara, dia berjalan langsung ke villa. Dev menatap punggung Yuki dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tetapi hatinya sudah diliputi kegembiraan. Meskipun dia telah menjadi seorang kultivator dan kepribadiannya telah banyak berubah, Dev tetaplah seorang pria normal. Jadi apa yang dipikirkan pria? Dia juga berpikir, Dev, ini sangat larut dan hujan deras. Kemana kamu pergi? Mendengar suara pintu terbuka, Selin datang dengan suara khawatir. Bibi, maafkan aku. Kami naik gunung dan kembali terlambat. Mendengar suara Selin, Yuki buru-buru menjelaskan, oh, ternyata Yuki tidak ada hubungannya. Cepat duduk. Di luar hujan sangat deras. Apakah kamu basah? Ketika Selin mendengar bahwa itu adalah suara Yuki, senyum memenuhi wajahnya. Dia melangkah maju dan menyentuh Yuki. Dan menemukan bahwa Yuki basah. Dan berkata dengan sedikit khawatir, lihat. Dia benar-benar basah. Dan Bibi tidak punya sedikit pakaian. Jadi kamu tidak bisa menggantinya. Apa yang harus dilakukan, Bibi? Jangan khawatir. Ada kamar di lantai atas dengan pakaianku. Aku akan menggantinya. Yuki tersenyum ringan. Oh, lihat ingatanku. Aku lupa. Ini rumahmu. Tentu saja akan ada pakaianmu. Cepat pergi dan ganti baju. Jangan sampai masuk angin. Selin mendesak Yuki untuk berganti pakaian. Dan kemudian Selin memanggil Dev dan berkata, Dev, kamu harus memperlakukan Yuki dengan baik. Dia adalah wanita tertua yang kaya. Kami sangat salah paham. Dia tidak marah. Dan dia masih baik. Aku tidak suka kamu miskin. Dan aku tidak suka aku buta. Kamu bisa menanganinya dengan tulus. Bu, jangan bicarakan ini dulu. Aku akan menyembuhkan matamu dulu. Matamu telah dibutakan oleh tangisan. Mudah disembuhkan dengan kuas roh dan cinabar. Dev dapat dengan mudah menyembuhkan mata ibunya. Besok, ketika Yuki telah menyiapkan obat dan memurnikan beberapa ramuan obat, maka mata ibunya akan sembuh total. Jangan bujuk aku. Mata ibu tidak akan sembuh. Selin tidak percaya Dev bisa menyembuhkan matanya sama sekali. Sudah beberapa tahun. Dan aku sudah terbiasa. Bu, duduk dan jangan bergerak. Kamu akan segera
Bisa melihat semuanya. Dev membantu Selin untuk duduk. Dan kemudian, mengeluarkan kuas roh dan cinabar. Mata Selin terbuka saat ini. Tetapi matanya tumpul. Dan, dia hampir tidak bisa melihat bola mata hitam di matanya. Dev memegang kuas roh, menarik napas, dan dengan ringan mencelupkannya ke cinabar. Ketika ujung kuas menyentuh cinabar, aroma samar tercium, dan cinabar menghilang. Langsung menyusup ke kuas roh. Ini sangat harum. Dev. Benda apa itu? Hidung dan telinga Selin sangat sensitif karena matanya tidak bisa melihat. Bu. Ini obat mujarab yang kuminta padamu dari gunung. Ini bisa menyembuhkan matamu. Mereka bilang itu pasti akan menyembuhkan matamu. Dev tidak memberitahu Selin yang sebenarnya. Dia takut Selin akan kesulitan menerimanya sebagai seorang kultivator. Kamu nak, kamu pasti tertipu. Itu semua penipuan. Kamu jangan percaya. Selin mengeluh kepada Dev. Tetapi dia tidak bergerak. Jauh di lubuk hati, Selin masih memiliki sedikit fantasi. Berfantasi bahwa ramuan yang diminta Dev benar-benar dapat menyembuhkan matanya. Siapa yang tidak ingin melihat dunia yang penuh warna ini? Meskipun Edward membawanya berkeliling puncak gunung dan menjelaskannya kepadanya dalam 2 hari terakhir, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Selin terutama ingin melihat Yuki saat ini. Dan ingin melihat seperti apa calon menantu perempuannya nanti. Dev memegang pena roh, dan dengan ringan mengetuk mata Selin. Bu. Mungkin sedikit sakit pada awalnya. Anda harus menahannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengetuk mata Selin yang lain lagi. Aduh, Selin menjerit dan menutup matanya dengan erat. Ekspresinya agak mengerikan dan menyakitkan. Mendengar seruan Selin, Edward, yang sedang tidur di kamar, keluar mengenakan pakaian. Dev, apa yang terjadi dengan ibumu? Edward melihat ekspresi Selin dan bertanya dengan panik. Ayah, jangan gugup. Aku mengoleskan obat di mata ibu, dan mata ibu akan segera bisa melihat. Dev mengikuti Edward untuk menjelaskan. Segera, ekspresi wajah Selin perlahan meregang, dan rasa sakit menghilang. Perlahan, Selin membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, yang menarik perhatian Selin adalah anak dan suaminya, Dev dan Edward. Wajah mereka penuh harapan. Dev, aku benar-benar bisa melihatnya. Tubuh Selin bergetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Dev. Bu, apa kataku? Itu pasti akan menyembuhkan matamu. Dev sangat senang ketika dia melihat bahwa ibunya dapat melihatnya. Nyonya tua, bisakah kamu benar-benar bisa melihat? Wajah Edward penuh kejutan, dan tangannya bergetar di depan Selin. Ya, aku bisa melihatnya. Selin mengangguk putus asa. Jangan berjabat tangan di depanku. Dan janggutmu. Aku menyuruhmu bercukur sekali sehari. Lihat berapa lama kamu tidak mencukurnya. Edward menyentuh janggutnya. Wajahnya langsung menjadi bersemangat. Dia memeluk Selin. Nyonya tua, hebat, hebat. Kamu benar-benar bisa melihat. Edward, seorang pria maco, sangat bersemangat, sehingga matanya merah. Pada saat ini, melihat orang tuanya bahagia. Dev juga tersenyum penuh arti. Dia belum pernah melihat orang tuanya bertengkar sejak dia masih kecil. Meskipun ayahnya maco dan dogmatis, Dev bisa melihat perasaannya terhadap Selin. Hanya saja Edward tidak
suka berekspresi. Apa yang kamu lakukan? Anakku masih menonton. Celine mendorong Edward, sedikit malu-malu. Hahaha. Nona tua, aku akan membawamu keluar untuk melihat pemandangan di sini. Itu sangat indah. Edward tertawa dan menarik Celine keluar untuk melihat pemandangan di puncak gunung. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Yuki berubah menjadi gaun putih dan berjalan turun. Celine melihat suara itu. Dan ketika dia melihat Yuki, dia tercengang. Dia telah membayangkan penampilan Yuki berkali-kali. Tetapi pada saat ini, Celine tercengang. Pada saat ini, dia memandang Yuki. Tidak hanya cantik, tetapi seperti peri. Yuki, kamu sangat cantik. Celine tidak bisa tidak memuji Yuki yang turun ke bawah. Mendengar pujian Celine, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bibi, bisakah kamu melihat? Yah, aku bisa melihat. Aku pernah membayangkan betapa cantiknya kamu, tetapi sekarang aku melihatmu. Kamu jauh lebih indah dari yang aku kira. Kamu seperti peri. Celine melangkah maju dan meraih tangan Yuki dan berkata, Yuki tersipu. Bibi, jangan memujiku seperti itu. Aku malu. Bibi tidak memujimu. Kamu benar-benar terlalu cantik. Biarkan Bibi perhatikan kamu baik-baik. Celine memandang Yuki dengan hati-hati, membuat Yuki sangat malu. Bukankah ayahku akan mengajakmu keluar untuk melihat pemandangan malam? Kebetulan sudah tidak hujan. Kamu bisa pergi dan melihat. Itu sangat indah. Dev berkata kepada Celine. Celine melihatnya seperti ini. Diperkirakan Yuki akan malu. Ya, saya akan membawa Anda keluar untuk melihat. Anda dapat melihat seluruh pemandangan malam Hong Cheng dari sini. Sangat indah. Edward melangkah maju dan meraih Celine dan berkata. Celine langsung tergerak ketika mendengarnya dan berkata kepada Yuki, Yuki, sudah terlambat hari ini. Jangan pergi. Tidur saja di sini. Dan Bibi akan membuatkanmu sarapan. Besok, Celine ditarik oleh Edward. Dev memandang Yuki dan bertanya, kamu tidak benar-benar ingin tidur di sini, kan? Tentu saja aku ingin. Yuki mengangguk. Saya pergi ke atas untuk tidur. Jika saya tidak bisa bangun besok, ingatlah untuk membangunkan saya. Melihat Yuki menaiki tangga. Saat dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi, paha putih Yuki semakin nampak. Dev tidak bisa menelan seteguk air liur. Berbalik dan berjalan ke kamarnya. Dia tidak berani melihat itu, karena takut dia tidak bisa menahannya. Melihat Dev pergi, Yuki tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan cemberut dengan marah. Idiot. Pagi selanjutnya, Dev masih tenggelam dalam latihannya. Setelah memiliki pelat bintang 7, kecepatan latihan Dev jauh lebih cepat. Selama periode waktu ini, latihan ditunda, dan Dev harus bergegas untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja dengan peningkatan kekuatan, Dev memiliki lebih banyak persyaratan untuk berbagai sumber daya. Sepanjang malam, kebencian yang tersimpan di cermin 7 bintang memberikan sebagian besar energi spiritual. Tetapi, kekuatan Dev tidak meningkat banyak. Ini tidak sebagus Ganoderma lucidum. Bangun. Sinar matahari sudah terik. Kamu terlalu malas. Yuki menggedor pintu Dev dengan keras. Dev menghela nafas lega dan membuka matanya, melihat cermin 7 bintang yang agak redup. Dev menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa dengan cermin 7 bintang, dia bisa berlatih dengan tenang. Tetapi sekarang, sepertinya dia masih terlalu naif.
Sekarang, sumber daya yang disimpan dalam cermin 7 bintang ini mungkin tidak dapat mendukung bahkan satu malam kultivasi. Tampaknya di masa depan, Jah hanya dapat mengandalkan energi spiritual tipis untuk berkultivasi sedikit. Tetapi, jika dia ingin meningkatkan tingkat kekuatan, dia harus menunggu sampai lebaran. Monyet, tidak bisakah kamu bangun? Yuki mengetuk pintu lagi. Dev bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Yuki memelototinya. Makanannya sudah siap. Cepat pergi makan. Oh, Dev mendengus. Dan kemudian berjalan langsung ke ruang makan. Terlihat sedikit suram. Aku mungkin tidak pergi ke perusahaan setiap hari di masa depan. Dev harus bergegas untuk berlatih. Tidak mungkin pergi ke perusahaan untuk bekerja setiap hari. Dan dia sekarang adalah ketua dewan. Jadi dia tidak harus pergi setiap hari. Yuki tertegun sejenak, berpikir bahwa dia telah menyinggung Dev. Melihat ekspresi Yuki, Dev buru-buru menjelaskan, saya memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan diperkirakan akan memakan waktu lama. Tidak apa-apa. Perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Yuki tersenyum sedikit. Setelah sarapan, Yuki pergi. Dia tidak bisa benar-benar tinggal di sini selamanya. Lagi pula, dia dan Dev belum menikah. Bahkan tidak ada pertunangan. Dan tidak ada hubungan yang mapan. Keduanya hanya diam-diam setuju satu sama lain. Setelah Yuki pergi, seseorang mengirim Dev 2 kantong ramuan obat, yang semuanya dia minta untuk disiapkan Yuki di awal. Ada banyak Ganoderma, Lucidum dan ginseng berusia ratusan tahun di dalamnya. 2 kantong ramuan obat ini mungkin bernilai jutaan. Ketika tas dibuka, Dev segera merasakan energi spiritual yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Bahan obat yang berharga ini mengandung banyak energi spiritual, dan Dev tidak dapat mengendalikannya ketika dia merasakan energi spiritual yang kuat. Dia ingin memurnikan bahan obat ini menjadi pil pengumpul roh. Dalam hal ini, pil pengumpul roh akan lebih efektif daripada latihan Dev untuk satu malam. Tapi pada akhirnya, dia bisa memurnikannya. Bahan obat ini akan digunakan untuk membuat pil obat untuk ibunya dan Juansu untuk menyembuhkan penyakit. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka dibuat menjadi pil pengumpul roh? Menghilangkan gagasan, memurnikan pil pengumpul roh. Dev mulai mencubit jarinya dan membaca formulanya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir liar di dalam dantiannya. Segera, api biru samar muncul dari ujung jari Dev. Ini juga teknik alkimia yang Ryu tua ajarkan padanya. Teknik alkimia ini tidak memerlukan tungku pil untuk membuat pil obat. Tetapi itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Semakin berharga pil obat, semakin banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Dev tidak memiliki tungku pil sekarang. Jadi dia hanya bisa menggunakan teknik alkimia yang memakan energi spiritual semacam ini untuk memurnikan pil. Sekitar 1 jam kemudian, 3 pil obat muncul di tangan Dev. Salah satu pil terkecil adalah pil kohesif yang Dev gunakan untuk memurnikan dari bahan obat yang tersisa. Pil kohesif semacam ini sangat umum. Dan ini bukan pil yang berharga. Tetapi, setelah memakannya, itu dapat membuat orang mengumpulkan energi mereka dan memusatkan energi mereka. Kekuatan instan meningkat banyak. Setelah berpikir sebentar, Dev memanggil Yansen dan hendak memberi Yansen pil kohesif. Bagaimanapun, Yansen juga bawahannya. Dia selalu dipukuli
Dan dia juga malu. Setelah menerima telepon dari Dev, Yansen hendak pergi ke Villa Bukit Indah untuk menemui Dev. Kamu tidak perlu datang. Aku akan pergi ke kamu. Kamu di mana sekarang? Dev tidak ingin Yansen datang ke rumah. Lagi pula, orang tuanya ada di sana. Jadi itu sangat tidak nyaman. Tuan Chen, saya berada di kamar pribadi 307 dari restoran pastoral di Jalan Hongfu. Yansen segera berkata, "Oke, tunggu aku." Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup telepon. Dev tahu tentang Jalan Hongfu, yang merupakan jalan makanan terbesar di Hongcheng, dengan banyak restoran dan kedai teh. Menyusul pengumuman Selin bahwa dia tidak ada di rumah untuk makan siang, Dev keluar dan naik taksi langsung ke restoran pastoral. Selain memberi Yansen pil obat, Dev juga berbicara dengan Yansen tentang beberapa hal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.